Perkenalkan, nama saya Caroline Joya Citanimita dengan NIM 1292408. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dataset yang kami gunakan. Oceanografi meteorologi laut adalah cabang ilmu yang mempelajari dinamika lautan dan atmosfer laut, mencakup parameter-parameter fisik seperti suhu udara, suhu permukaan laut, kecepatan angin, dan tinggi gelombang. Data-data ini sangat penting untuk memahami pola cuaca laut, keselamatan pelayaran, aktivitas perikanan, serta dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir. Di wilayah 10 derajat lintang selatan sampai 0 derajat, 90 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur, dataset mentah berjudul 10-90-00-100 GFC terdiri dari 6.231 baris dan 47 kolom, dengan total sekitar 292.857 data. Setelah dilakukan pembersihan dan transformasi data, dataset dipangkas menjadi 5.368 entry dengan 671 baris dan 8 kolom, berukuran sekitar 34 KB. Analisis yang dilakukan mencakup analisis deskriptif, visualisasi temporal dan spasial, serta eksplorasi hubungan antara variabel untuk memahami kondisi laut di wilayah tersebut. Dataset ini penting dalam mendukung studi kelautan, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Adapun karakteristik data, yang pertama nama stasiun, berjenis data kategorikal ordinal berisi nama stasiun yang digunakan untuk mengukur variabel. Tanggal berjenis data numerik diskrit, data yang menjadi landasan series bagi seluruh variabel. Latitude berjenis data numerik kontinu menunjukkan posisi geografis setiap variabel. Longitude berjenis data numerik kontinu menunjukkan posisi geografis setiap variabel. Wind speed berjenis data numerik kontinu menyatakan besaran kecepatan angin. Air temperature berjenis data numerik kontinu menyatakan besaran temperatur udara. Sea surface temperature berjenis data numerik kontinu menyatakan besaran temperatur di permukaan air laut. Wave height berjenis data numerik interval menyatakan seberapa besar tinggi dari gelombang tersebut. Perkenalkan, nama saya Nispa Nuriani dengan NIM 129241116. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai statistik deskriptif dari data cuaca dan laut. Di tengah samudra, kondisi cuaca sangatlah dinamis, dengan kecepatan angin bisa mencapai 170 meter per sekon dan suhu udara ekstrim hingga minus 43 derajat Celcius. Suhu laut umumnya 293,10 Kelvin, namun bisa turun secara drastis. Tabel di sebelah kanan menunjukkan berbagai statistik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, persentil, hingga simpangan baku. Ini memberikan gambaran umum kondisi ekstrim dan distribusi data. Di bawah ini, kami juga menyertakan rumus Excel yang digunakan untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, standar deviasi, dan yang lainnya. Halo semuanya, saya Ferry Ivanov dengan NIM 129240181. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan bagian visualisasi data dari proyek yang telah kami lakukan. Sebelumnya kami telah menggunakan dua artificial intelligence yaitu GPT dan juga Copilot untuk memberikan kami codingan yang akan digunakan untuk mengolah data dari data Python yang akan dilihat pada Google Colab. Dari hal tersebut, kami mendapatkan beberapa hal menarik. Yang pertama, pada GPT, spatial plot yang digunakan tidak menggunakan referensi aslinya, melainkan menggunakan gambaran pada feature, yaitu command f.add_feature yang menghasilkan sketsa keras dari tempat atau wilayah yang akan divisualisasikan datanya. Lanjut, pada Copilot ada beberapa hal menarik. Yang pertama, penggambaran grafik time series. Pada Copilot menggunakan beberapa komen tambahan seperti plt.xclick quotation equal 45 yang berarti penanggalan pada sumbu X atau sumbu waktu pada grafik time series, tanggalnya diperlihatkan dalam sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal dan juga vertikal. Selanjutnya, spatial plot dari Copilot menggunakan referensi aslinya, sehingga penggambaran data lebih halus dan lebih mudah dicerna untuk diolah selanjutnya. Dari beberapa hal tersebut, kita mengetahui bahwa Copilot dan GPT memiliki sedikit perbedaan dalam mengolah data menggunakan codingan Python. Perkenalkan, nama saya Yara Damianti Salsabila dengan NIM 129240098. Di sini saya akan melanjutkan ke analisis korelasi antar atribut kuantitatif.
Di sini kami menggunakan koefisien korelasi persen dengan notasi R untuk melihat seberapa kuat hubungan linear antar variabel-variabel dalam dataset. Nilai korelasi berkisar dari -1 hingga 1. Semakin mendekati 1, berarti hubungan positif yang kuat. Semakin mendekati -1, hubungan negatif yang kuat. Dan jika mendekati 0, maka hubungannya lemah atau tidak ada. Analisis korelasi ini sangat penting dalam tahap EDA karena membantu mengidentifikasi pola dan kecenderungan antar variabel yang bisa menjadi landasan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya, korelasi antar variabel. Dari hasil analisis korelasi, kami menemukan bahwa korelasi tertinggi adalah antara kecepatan angin dan tinggi gelombang, yaitu sebesar R sama dengan 0,45, yang artinya semakin tinggi kecepatan angin, cenderung semakin tinggi pula gelombangnya. Sementara itu, suhu udara dan suhu permukaan laut memiliki korelasi positif yang sangat lemah, hanya R sama dengan 0,12, kemungkinan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sama. Kecepatan angin dan suhu permukaan laut malah menunjukkan korelasi negatif lemah, yaitu R sama dengan negatif 0,16, yang bisa disebabkan oleh pencampuran air laut akibat turbulensi angin. Kesimpulannya, tidak ada korelasi yang sangat kuat di antara variabel-variabel ini, sehingga pendekatan analisis non-linear mungkin perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu scatter plot. Untuk menggambarkan korelasi antar variabel secara visual, kami menggunakan scatter plot. Scatter plot menunjukkan bagaimana dua variabel berhubungan dalam bentuk sebarang titik. Setiap titik mewakili satu observasi data. Dengan posisi horizontal menunjukkan nilai variabel X dan posisi vertikal menunjukkan nilai variabel Y. Grafik ini sangat berguna untuk melihat apakah ada pola seperti korelasi positif, negatif, atau bahkan tidak ada korelasi sama sekali. Selain itu, scatter plot juga membantu kita mengidentifikasi adanya outlier, yaitu data yang menyimpang dari pola umum yang bisa memberikan informasi penting atau justru perlu ditinjau kembali. Perkenalkan, nama aku Immanuel Junar Olan Tambun. Aku bakal menjelaskan tentang perbandingan penggunaan Excel dan AI. Setelah melakukan coding di Collabs dan menghasilkan dua visualisasi yaitu dari AI GPT dan AI Copilot, itu kita bisa bandingkan dengan visualisasi yang dihasilkan oleh Excel. Jadi kita lihat di sini bahwa si Excel ini kurang dapat menggambarkan visualisasi yang lebih signifikan dan lebih terperinci dibandingkan si AI GPT ataupun AI Copilot. Namun jika dibandingkan AI GPT dan AI Copilot, itu AI GPT itu lebih baik karena dia menampilkan gambar yang lebih signifikan. Sedangkan AI Copilot itu masih kurang dapat dipahami karena si grafiknya itu masih eh, lebih rapat dan sulit untuk dipahami. Nah, ini untuk grafik-grafiknya. Jadi kami juga menggunakan spatial plot untuk plot spesial yang digunakan oleh GPT. Itu dia menggambarkan titik-titik dari si temperatur. Dia untuk mengetahui di mana letak titik itu sesuai dengan latitude dan longitude yang diperoleh dari data. Oke, terima kasih, yes. Selanjutnya kita masuk ke tahap data cleansing. Data cleansing penting dilakukan sebelum analisis untuk memastikan data yang digunakan berkualitas dan konsisten. Langkah-langkahnya antara lain yaitu yang pertama adalah penghapusan kolom tidak relevan. Kolom seperti kelembapan dan lebar gelombang dihapus karena tidak memiliki nilai. Lalu yang kedua adalah penyempitan cangkupan data sel. Data difilter menjadi 4 variabel utama. Lalu yang ketiga adalah penanganan nilai kosong. Nilai yang hilang diisi berdasarkan rata-rata kelompok data. Lalu yang keempat adalah validasi nilai kosong. Nilai 0 tidak dianggap sebagai error. Lalu yang terakhir adalah pengecekan penanganan outlier, yaitu nilai ekstrim seperti badai kencang mendekati 0 tidak dihapus. Dengan membersihkan data terlebih dahulu, kita bisa melakukan analisis yang lebih akurat dan juga bermakna.